Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, banyak manfaat serta hikmah yang didapat ketika kita menunaikan sholat tahajud. Namun penting juga bagi seorang muslim untuk mengetahui apa saja larangan ketika melaksanakan sholat sunnah ini yang sering luput dari perhatian. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Sholat ini memiliki kemuliaan khusus dibandingkan dengan ibadah sunnah lainnya. Manfaat serta hikmah yang terdapat di dalamnya. Anjuran dalam melaksanakan sholat tahajud ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tujuan seseorang melaksanakan ibadah sunnah pada waktu malam ini tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW juga rutin melaksanakan sholat tahajud selama hidupnya. Namun dalam pelaksanaannya seringkali kita keliru dalam memaknai sholat tahajud, sehingga dapat berdampak terhadap niat serta tujuan melaksanakan sholat ini. Berikut ini merupakan beberapa larangan ketika melaksanakan sholat tahajud. Pertama, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Di antara ibadah-ibadah sunnah, sholat tahajud dapat dilakukan oleh setiap muslim setiap malam tanpa mengkhususkan melaksanakannya di salah satu malam seperti malam Jumat. Dalam ajaran Islam, mengkhususkan suatu ibadah pada suatu malam tanpa adanya dalil yang jelas adalah suatu yang dilarang. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam mengkhususkan suatu malam untuk melaksanakan sholat tahajud bertujuan agar tidak terjadi bid'ah yang akan menimbulkan praktik-praktik tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa ibadah haruslah sesuai dengan tuntunannya yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami larangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya, tanpa mengkhususkan satu malam tertentu. 2. Sholat tahajud saat mengantuk. Pada masa hidupnya, Rasulullah pernah menegur Zainab dikarenakan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, termasuk sholat tahajud. Sewaktu itu Rasulullah SAW mendapati sebuah tali yang dibentangkan antara dua tiang. Ketika beliau bertanya pada sahabat, "Tali apakah itu?" Para sahabat menjawab, "Tali itu adalah milik Zainab yang digunakan untuk bersandar ketika kelelahan saat melaksanakan sholat berlama-lama." Melihat kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segera. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam melaksanakan ibadah, Rasulullah tidak pernah memberikan paksaan pada umatnya. Bahkan Rasulullah menasihati untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan.
Dari kejadian tersebut mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi beribadah. 3. Sholat tahajud secara berlebihan. Melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam Islam, baik wajib maupun sunnah, memang sangat dianjurkan. Akan tetapi, ketika ibadah tersebut berlebih-lebihan, ternyata tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Peringatan tersebut disampaikan oleh Rasulullah untuk menegaskan pentingnya menjalankan keseimbangan ibadah dunia maupun akhirat. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalaman setiap hari dapat menjadi bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan sholat malam, namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lainnya, seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan keluarga. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dan menjalankan ibadah, tetapi menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan untuk tidak memaksakan diri dalam beribadah hingga menyebabkan kelelahan berlebihan. Misalnya, jika seseorang membaca surah yang terlalu panjang dalam sholat tahajud hingga melelahkan diri sendiri, maka hal ini tidak dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah amal-amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam beribadah, setiap muslim diperintahkan untuk memahami batas kemampuan di dalam menjalankan ibadah. Meski membaca surah panjang dianjurkan saat sholat tahajud, hal tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan serta kondisi fisik masing-masing. 4. Sholat tahajud tidak konsisten. Menjalankan ibadah dengan tidak konsisten seperti mengerjakan pada beberapa waktu dan meninggalkan secara tidak teratur dapat mengurangi keberkahan dan manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang seorang yang awalnya rajin dan menjalankan sholat tahajud, namun kemudian meninggalkannya. Terdapat dalam hadis beliau berpesan pada Abdullah bin Amr bin As. Artinya, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan ini. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan yang diberikan Rasulullah pada Abdullah bin Amr bin As menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, karena konsisten adalah kunci untuk meraih keberkahan dan keutamaan dalam beribadah. 5. Sholat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Niat beribadah yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebut perkara-perkara duniawi dalam sholatnya, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja dan memohon perlindungan dari kejahatan." Hadis riwayat Abu Daud. Niat dalam melaksanakan sholat tahajud haruslah murni karena Allah. Tidak ada larangan untuk berdoa serta meminta ampunan kepada Allah saat beribadah. Namun alangkah baiknya
ketika menghadap kepada Allah, seorang muslim tidak hanya meminta perkara duniawi, tetapi juga meminta kebaikan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Salat tahajud tapi meninggalkan kewajiban lainnya. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan dan tanggung jawab dalam keluarga serta kewajiban bekerja. Tidak seseorang terlalu sibuk dengan ibadah malam sehingga mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, maka hal ini tidak dibenarkan. Dalam bertanggung jawab terhadap keluarga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Salat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan riya. Salat tahajud salah satu ibadah yang paling rentan terkena riya. Seorang hamba mungkin bangun di malam hari untuk salat bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah tahajud juga meliputi upaya menjaga niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah. Riya atau sombong adalah penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Penting untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam melaksanakan salat tahajud. Ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata untuk Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.